ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan kita hadir untuk bersama-sama duduk belajar. Mudah-mudahan Allah taala barokai majelis kita ini bagi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga mereka dan keturunan mereka. Yang kedua, karena ini bedah buku, mestinya ada pembedahnya ya, sehingga saya tidak berpanjang-panjang mengenai hal ini. Saya hanya ingin cerita bahwa agak berbeda dengan buku-buku lain. Buku ini sampai sudah siap terbit masih belum ketemu judulnya. Kalau diperhatikan judulnya berbeda dengan buku-buku saya lainnya. Saya termasuk orang yang hampir-hampir nggak pernah pakai judul berbahasa Inggris ya. Jadi ada dua buku yang judulnya pakai bahasa Inggris, itu ya kasusnya sama, sudah ada naskahnya, judulnya nggak ada, sehingga akhirnya penerbit ngasih judul Positive Parenting, sesuatu yang sebenarnya saya lebih fokusnya itu bukan parenting, karena parenting itu dalam agama istilahnya riayah. Riayah itu hanya bagian kecil dari tarbiyah. Yang paling penting itu adalah tarbiyah. Kalau kita belok ke psikologi, pembahasan mengenai pola asuh atau maupun gaya pengasuhan, yang lebih awal muncul adalah gaya pengasuhan, parenting style. Setelah itu baru muncul wacana pembahasan mengenai pola asuh. Dua hal yang tampaknya sama tapi sebenarnya berbeda, walaupun sering dirancukan penggunaannya. Parenting style, gaya pengasuhan, mulai muncul tahun 1960. Dimunculkan oleh Diana Baumrind dengan bukunya yang berjudul Authoritative Parenting, Authoritative Parenting Style ya. Nah, kemudian di situ ada tiga gaya pengasuhan, dan kemudian disempurnakan, dilengkapi menjadi 4 oleh muridnya. Itu kalau gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan itu berkaitan dengan interaksi emosi antara orang tua dan anak. Lalu ada pola pengasuhan, parenting pattern. Parenting pattern antara lain kita bisa menjumpai dalam buku judulnya Parenting yang ditulis oleh Jim Duggar. Di situ dia menunjukkan 6 pola asuh, dan 6 pola asuh itu banyak. Tapi khusus di Indonesia ini ajaib. Saya sempat ngumpulin gaya pengasuhan yang bertebaran, itu pun belum selesai. Maksudnya kalau ditelusuri lagi jangan-jangan dari itu sudah terkumpul 160 lebih dia, dan sebagian besar tidak ilmiah dia. Pokoknya asal-asalan saja. Jadi karena itu kalau ada bermacam-macam istilah di negeri kita ini, kita perlu berdebar-debar. Ini dapat diterima apa tidak? Nah, poin saya adalah sebelum tahun 1960 orang tidak berbicara mengenai gaya pengasuhan. Orang tidak berbicara tentang parenting, tetapi orang berbicara mengenai pendidikan. Dan di dalam agama kita menjumpai bahwa hal paling pokok juga pendidikan, tarbiyah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita menjumpai dalam hadis Rasulullah SAW menunjukkan Allah merahmati orang tua yang menggantungkan cambuk. Ini menunjukkan gaya, gitu ya. Kita masih perlu telusuri lagi itu berkenaan dengan gaya atau pola. Nah, tetapi apakah itu diterapkan, diamalkan oleh Fatimah binti Muhammad SAW? Tidak. Artinya gaya boleh berbeda, pola boleh berbeda, tapi hal-hal mendasar, hal-hal esensial dalam didik anak itu yang tidak boleh keluar dari batasan-batasan. Misalnya, ada perintah dari agama kita ini untuk mulai memisahkan tempat tidur di usia 7 tahun. Jadi, yang redaksinya menggunakan farriqu baina furusihim. Jadi memisahkan dari tempat tidurnya. Lalu ditegaskan di usia 10 tahun. Yang redaksinya berbeda lagi. Jadi ya, farriqu bainahum fil madhaji. Nah, saya tidak membahas detail-detailnya, tetapi hal paling pokok, hal paling penting bagi kita ialah bukan pola asuhnya,
bukan juga gaya pengasuhannya, melainkan hal-hal esensial, hal-hal mendasar, hal-hal penting dalam diri anak itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini sekedar pengantar kenapa kok judulnya positive parenting, karena kepepet ya. Karena kepepet. Sebab buku ini memang tidak dari awal diniatkan sebagai buku. Jadi masa itu HP-nya lebih kecil dibanding ini ukurannya. Orang medsos belum banyak sehingga orang tidak banyak menggunakan HP untuk scrolling terus. Nah, saya apa namanya? Pakai 2 HP. Waktu itu masih 1 HP sih saya. Nah, akhirnya saya beli 2 HP. Untuk apa? Kalau perjalanan misalnya di pesawat, di kereta, itu sebenarnya kan saya nganggur, tidak melakukan apa-apa, tidak ada pekerjaan, nggak pernah saya naik pesawat disuruh bantu pilot, nggak pernah ya. Nah, di saat nganggur itulah saya pakai HP untuk nulis. Nah, jadi buku ini adalah kumpulan penantian di saat di pesawat maupun ketika menunggu jemputan panitia di bandara, di stasiun, kan sama saja. Kita nunggu dengan bengong atau kita nunggu dengan nulis kan sama saja. Tapi ketika sekarang medsos demikian banyak, saya justru membatasi. Kenapa? Karena memang distraksi medsos cukup besar. Yang kedua, agak khawatir. Khawatirnya apa? Karena kalau menterleng di HP terus lalu dapat menjadi hal yang disangka sebagai hal yang buruk, yakni ini menterlengin medsos terus itu. Bukan soal jaim, tetapi saya khawatir ini menjadi pembenaran. Tuh Pak Fausil aja gitu ya, padahal saya sedang nulis. Sehingga sekarang saya justru kemana-mana berusaha bawa laptop. Nah, tapi buku ini maupun buku Segenggam Iman, Segenggam Iman anak kita juga iya. Apalagi Segenggam Iman anak kita itu lebih full dari HP. Kemudian buku Mencari Ketenangan di Tengah Kesibukan itu lebih full lagi dari HP. Misalnya sebelum naik pesawat bincang-bincang, atau ketika naik pesawat menjumpai ada kejadian, misalnya contoh yang belum lama ini, dan saya biasanya nggak langsung posting saat itu juga, ada orang tua dan anaknya yang duduk di leg room. Leg room ini berarti tempat di pesawat yang bisa selonjor. Tapi risikonya, konsekuensinya, kenyamanan itu harus dibayar dengan tidak boleh menempatkan tas ataupun barang-barang lain di bawah, ya di bawah. Sehingga harus clean karena itu jalur untuk orang lewat. Kalau misalnya terjadi sesuatu, naudzubillah min dzalik. Nah, seperti biasa pramugari mengingatkan nggak boleh naruh. Tapi kemudian ketika pramugarinya pergi, orang tuanya bilang taruh aja situ. Nggak apa-apa, pramugarinya nggak lihat. Hal sederhana yang orang tua mungkin tidak menyadari, dia baru saja mengajari anaknya untuk khianat. Yang kedua, mengajari anaknya untuk tidak menghormati aturan, tidak menghormati hukum. Yang ketiga, mengajari anaknya taat itu hanya kalau ada orangnya. Maka ketika anak itu akhirnya sama orang tua, kalau ada orang tua dia mau nurut, kalau orang tuanya pergi nggak nurut, boleh jadi orang tuanya sendirilah yang mengajarkan. Paling tidak itu pula yang saya dapati dari orang-orang yang konsultasi di rumah saya, ya, mengeluhkan anaknya, menuduh orang lain kadangkala, tapi setelah ditelusuri, telusur, sumbernya tetap pada orang tua. Dan ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau membicarakan mengenai al-fitrah, senantiasa kaitannya pada diri anak adalah kedua orang tuanya. Nah, catatan-catatan itu ketika berbincang saya tulis di HP, saya kirimkan ke nomor saya lainnya. Jadi untuk menyederhanakan itu, akhirnya saya memang beli 2 HP waktu itu, saya kirimkan ke nomor saya lainnya. Pada awalnya 1 HP dual nomornya 2 ya, tapi lewat SMS tuh nggak efektif. Nah, setelah WA itu saya kirimkan ke nomor saya sendiri. Tapi poinnya begitu. Nah, buku ini kemudian memuat beberapa hal, ya. Yang pertama ya berkenaan, saya nggak bahas secara detail. Kenapa sih kita itu dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW untuk membaguskan nama anak-anak kita? Nah, kenapa ini sebenarnya bukan jawaban syar'i, melainkan berusaha untuk mengambil pelajaran. Karena banyak anak yang namanya baik, disebabkan anak itu tidak menghayati makna namanya, maka nama itu tidak berpengaruh pada dirinya. Karena nama dikasih cuma keren-kerenan.
Saya merasakan saya itu dulu bandel sekali ketika SD ya. Tapi Masya Allah, ketika orang tua senantiasa mengingatkan kenapa diberi nama, sejarah nama saya, itu bagaimana perdebatan antara kedua orang tua, kemudian kakek saya, keluarga itu mengenai nama. Wah, ini nama untuk satu orang aja kayaknya butuh argumentasi ya. Ini mengusulkan nama ini, mengusulkan nama ini, dan pada akhirnya diambillah nama Fauzul Azim, Muhammad Fauzul Azim ini ya, ringkasnya. Nah, ada pilihan-pilihan lain, dan ini menjadi lebih membekas ketika nenek saya setiap kali ngaji pada bagian-bagian yang walaupun tidak sama persis, Jazalikal Fauzul Azim, dilambatkan temponya, ditinggikan volumenya bagian itu, atau Fauzul Kabir ya, bermirip-miripan ya, faqad faza fauzan azima, itu juga demikian. Sehingga ketika nenek saya melambatkan temponya, suaranya ditinggikan, volumenya dikeraskan, ini menjadi lebih bermakna bahwa mengingatkan pada cerita mereka bahwa nama saya bukan nama-nama sembarangan ya. Nah, saya bukan sedang membanggakan nama saya, tetapi bahwa nama-nama itu ada kalanya tidak memberi bekas sama sekali, karena anak memang tidak menghayati, tidak bahkan malu. Ada anak yang malu karena namanya Zainab, gitu ya. Mohon maaf, bukan berarti mendiskreditkan, karena kayak nama orang Betawi, ini beliau ada orang Betawi ya. Nah, apa yang salah? Bukan salah namanya, tapi karena nama itu tidak dikenalkan kepada anak, tidak dipahamkan kepada anak. Kenapa nama itu lebih baik daripada nama Jessica, Catherine, ataupun Catering ya, dan lain-lain. Nah, dari nama itulah kita bisa menyampaikan harapan. Kenapa kok nama itu yang diambil? Karena ada harapan kita kepada anak-anak. Ketika anak-anak merasa bahwa kehadirannya diharapkan, ini akan sangat berpengaruh pada diri mereka. Saya teringat dengan seorang teman, prestasinya sangat cemerlang. Itu saya berteman ketika SMA, tetapi prestasinya itu tiba-tiba jatuh hanya karena ibunya menuturkan peristiwa kehamilan anaknya. Mungkin tidak menganggap bahwa itu sangat memukul anaknya, tetapi ibunya menceritakan dengan santai, dulu sudah nggak mau hamil, sudah berkabit, tapi ternyata kebobolan, gitu ya. Nah, sudah berusaha digugurkan kok masih tetap ngeyel. Nah, sejak saat itulah teman saya ini terpukul sekali. Padahal ini ibunya Masya Allah baik sekali, gitu ya. Nah, cerita itu mungkin tidak diduga oleh ibunya bahwa memiliki efek sebesar itu. Padahal ini anak sudah SMA kelas 3 pula. Kelas 3, cerdas sekali. Tapi setelah peristiwa itu prestasinya jatuh karena dia banyak kepikiran, merasa telah menyusahkan ibunya dan lain-lain ya. Sehingga akhirnya anak merasa menyesal dilahirkan. Tapi poin utamanya apa? Poin utamanya adalah merasa kehadiran tidak bermakna, merasa tidak ada yang diharapkan dari dirinya, merasa bahwa dirinya dari awal sudah membebani. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk menunjukkan pada diri mereka betapa berharganya mereka. Dan untuk itu kita tidak perlu menjadi manusia super. Kita cukup menjadi manusia yang mau belajar. Anak bertanya kepada kita, jangan sok tahu. Kalau kita nggak tahu, ngaku tidak tahu. Tetapi bukan menyepelekan pertanyaan, justru itu jadi momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan pada diri anak mengenai pentingnya belajar, kesediaan untuk mendapatkan ilmu dari mana saja. Termasuk jadi orang tua itu jangan menjadi orang yang anti capek. Kita ini manusia. Anak tahu susahnya kita, anak tahu beratnya kita, nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita mudah berkeluh kesah. Tadi anak saya tanya, Bapak nggak capek? Saya datang umroh, saya pulang dari umroh itu hari Ahad, hari Senin pagi agak santai sedikit tapi agak terkantuk-kantuk, kemudian datang kabar di WA sama Pak Wahyu Wijayanto di Jogokaryan, Pak Jazir meninggal. Aduh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya sampaikan kepada istri saya,
kayak ini saya perlu istirahat dulu nih agar nanti bisa ikut berangkat takziah. Saya minta dibangunkan kira-kira jam 10 atau setengah 11 begitu. Nah, Seninnya begitu aktivitas. Selasa pagi saya sudah kegiatan berangkat ke Makassar, pulang Rabu malam, Kemisnya ke Sukoharjo. Nah, Jumat dini hari jam 3 saya sudah ke stasiun untuk selanjutnya ke Makassar lagi. Pulang tadi malam jam 11. Ya. Nah, begini sini. Ya, maka ketika saya tanya, "Bapak nggak capek?" Mungkin mereka sendiri heran, "Apa nggak capek dia?" Capek. Lalu saya katakan, "Hamasatus sabab wa hikmatus suyuh." Semangat orang muda, tapi kebijaksanaan itu kebijaksanaan orang tua. Nah, tadi memang nggak sempat berbincang karena mau berangkat, tapi ada kalanya hal serupa itu kita tunjukkan. Capek itu nikmat. Yang kasihan itu, yang menyedihkan itu adalah capek karena nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau kamu capek karena melakukan sesuatu yang berharga, maka capekmu itu akan memberikan manfaat, akan memberikan kebaikan. Nah, jadi kita ini kadang-kadang orang tua menutup-nutupi gitu ya. Orang tua kurang sehat. Justru misalnya orang kurang, kenapa? Justru anak bisa belajar bahwa capeknya kita, bahwa keadaan gerimis dan lain-lain itu bukanlah penghalang. Bukanlah penghalang. Gerimis mulai deras. Kadang-kadang anak mau belajar, sudah nak nggak usah berangkat nak. Hujan nanti kamu kehujanan. Nah, tetapi anak akan lain penghayatannya, pengalamannya ketika saya merasakan, dan itu membekas pada diri saya sampai sekarang. Suatu ketika saya mau berangkat kursus, jaraknya 6 kilo dari rumah saya, mendung. Padahal kendaraan umum itu hanya ada sampai kira-kira Ba'da Isya. Saya kursusnya sampai jam 9 malam. Berarti pulangnya kalau dapat boncengan alhamdulillah, kalau tidak jalan kaki. 6 km nggak ada listrik. Ya. Apa kata ibu saya? "Gak bobo nak. Kudanan, gak apa-apa kehujanan. Paling mek telestok, paling cuma basah." Nah, lalu berikutnya, "Gak bobo nak, gak loro. Nek loro paling mek pilek. Kalau sakit paling cuma pilek. Pilek paling cuma sedina rong dino. Pilek paling cuma sehari 2 hari. Rong dino gak waras," karena bahasa Jawa Timur ya. Karena di sini mari, kalau di Jawa Timur itu di daerah Jombang, Mojokerto, mari itu berarti selesai melakukan pekerjaan. Mari lapo. Mari gak ada PR. Ya kan di sini kan mari berarti sakit ya, sembuh dari sakit. Nah, sana itu ya mari itu selesai mengerjakan satu pekerjaan. Kalau sembuh dari pilek itu waras. Karena saya pernah nanya teman saya awal kos di Jogja, teman saya tersinggung, "Wis waras. Rumah sama kendar bang." Nah, ini perbedaan budaya ya. Nah, ibu saya lagi, "Gak popo nak. Paling mek rong dino petang dino. Petang dino gak waras paling mek seminggu. Seminggu gak waras paling mek rong minggu. Tapi manfaatnya nak sak umur sak lawase awakmu urip tetap manfaat bahkan nganti mati." Jadi seumur hidupmu manfaat dari belajar itu. Sehingga ya sakit iya, tetapi itu bukan perkara besar. Dari sini nggak perlu pakai semangat yes, enggak, langsung berhadapan dengan situasi, gitu ya. Nah, ini semua penting untuk kita perhatikan karena kita didik anak ini bukan hanya urusan berkenaan dengan pengembangan potensinya, bukan hanya itu, melainkan kita punya urusan, kita punya agenda, kita punya amanah penting untuk berdakwah, mendakwahi anak-anak kita dan anak-anak teman-teman dari anak-anak kita, anak-anak sahabat kita dan lain-lain. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita mengenali kebenaran sebelum mengenalkan kepada mereka berbagai pengetahuan. Mengenali itu artinya dia mampu menangkap, menalar, bukan cuma diberitahu. Itu ya.
Dan kalau ini sudah dipegangi, maka anak-anak itu insya Allah akan lebih mampu untuk menjadi pribadi yang dapat mengambil sikap yang kokoh, berani mengambil keputusan, berani berbeda, bukan asal berbeda. Ya. Kenapa sih ada anak-anak yang mudah terpengaruh ngerokok atau minum minuman keras atau bahkan sampai narkoba? Kerap kali konon karena pengaruh teman. Tapi hal mendasarnya apa? Karena filter, karena mikyas, karena parameter nilai pada diri anak kita nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena kita hanya menunjukkan nilai-nilai itu hanya sebagai informasi, bukan mendakwahkan kepada mereka, bukan menjadikan mereka berpegangan kuat. Nah, ini penting. Yang kedua, karena mereka nggak berani mengambil sikap tegas, gitu ya. Padahal penting sekali untuk tegak di atas kebenaran. Rukun itu penting, kompak itu penting, sangat penting. Tapi jauh lebih penting lagi tegak di atas kebenaran. Bertengkar itu jelek, nah. Rukun itu penting, bertengkar itu jelek. Tapi yang jelek adalah kamu tidak berani berkata benar hanya karena takut ditinggalkan temanmu. Kalau kamu ditinggal temanmu nak karena kamu benar, Allah akan ganti dengan teman yang lebih baik. Ya. Nah, sehingga ketika ketegasan ada, berani mengambil keputusan, berani sendiri, berani ditinggalkan teman, bukan seneng golek perkara ya, karena memegang kebenaran, maka anak itu ketika mengambil sikap toleran kepada temannya, baik dalam urusan-urusan yang bukan berkenaan dengan agama maupun agama, semuanya itu tegak di atas keyakinan yang kokoh, termasuk toleransi agama tadi itu. Kalau menganggap semua agama benar, bukan toleransi, memang dia sudah gak yakin dengan agamanya, ya. Toleran itu artinya memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada sesuatu yang berbeda dan tidak tidak dipegangi, untuk tetap dibiarkan dilakukan oleh orang lain. Nah, itu sebabnya di antara hal yang saya sampaikan, saya tulis di buku itu adalah ajarkan jihad kepada anak sejak dini. Kalau mereka itu berani siap mati untuk agama, maka ketika mereka itu memberikan kesempatan bersikap santun kepada orang dengan agama lain, itulah namanya toleran. Nah, kalau itu bukan toleran, itu bukan toleran, diinjak-injak kita, diinjak-injak. Ada sebuah ungkapan Latin, civis pacem parabellum. Kalau pengen damai harus berani perang, harus berani perang. Kita hari menyaksikan bantuan asing yang paling mudah masuk walaupun dihambat di mana? Dari 3 provinsi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Di mana? Aceh. Kenapa? Berani perang mereka. Muslimin di Madura. Atau kami pengalaman dulu. Zaman dulu kan kalau Golkar kalah alamat. Tapi di daerah saya Golkar kalah, tetap jalan terus. Kenapa? Karena tadi ada nilai, ada semacam ada bargaining powernya itu ya. Di zaman itu, kalau zaman ini sudah berbeda. Artinya sesuatu harus kita miliki, sesuatu yang menjadikan kita punya nilai tawar. Nah, ini beberapa hal diantaranya ya. Nanti ada hal-hal berkenaan dengan melarang yang dilarang, melarang yang boleh, karena banyak orang yang terlalu bermudah-mudah melarang, dikit-dikit jangan, tapi ada juga titik ekstrimnya, yakni menghindari kata jangan. Nah, poin-poin tadi ini, hal-hal awal tadi diperlukan untuk menguatkan jiwa mereka, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk, saya menyebutnya sebagai memberikan imunisasi untuk jiwa mereka. Yang perlu kita lakukan itu bukan hidup steril, ya. Tapi kalau kita mau menyuntikkan keyakinan, ya harus steril keyakinannya. Mereka ini perlu dari awal.
Saya teringat suatu hari anak saya masih SD tanya, saya jemput anak saya pulangnya lewat Lembah UGM, ada muda-mudi yang lagi sembunyi-sembunyi begitu, lagi pacaran. Anak saya tanya, itu lagi ngapain ya Pak? Waduh. Nah, pilihan saya apa? Pertama, kalau kita tengok dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, saya harus jujur. Yang kedua, jujur tanpa ilmu itu masalah. Nah, yang ketiga, saya nggak boleh jawab asal-asalan. Yang keempat, saya nggak boleh bohong. Jadi terus gimana? Karena saya masih belum siap menjawab, maka saya nyampaikan, mohon maaf nak ya, Bapak belum bisa menjawab. Bapak perlu memikirkan dulu bagaimana cara menjawab. Nanti kalau Bapak sudah bisa menjawab, Bapak akan sampaikan jawabannya. Jadi saya terus terang, sambil mikir, caranya jawab iki piye gitu ya, caranya jawab. Sehingga akhirnya ada orang yang datang konsultasi ruwet rumah tangganya dan lain-lain, bertengkar padahal belum lama nikah. Maka saya ajak anak saya berbincang, kamu dengar nggak tadi itu? Kamu lihat nggak tadi itu? Nah, dari sana saya ajak bicara. Kenapa begitu? Padahal mereka ini bukan baru kenal, sudah lama. Mereka ini pacaran. Pacaran itu yang gimana? Yang kamu tanyakan kemarin itu orang pacaran. Nah, baru kemudian saya tanya lebih lanjut. Kok mereka itu sembunyi-sembunyi kenapa? Malu, takut ketahuan. Kok takut ketahuan kenapa? Jadi bukan memberitahu tapi mengajaknya berpikir sehingga sehingga anak saya ini dapat menetapkan penilaian atas hal-hal yang dijumpainya itu. Kenapa? Usia 7 tahun itu harusnya mereka sudah mulai memiliki kemampuan untuk dapat membedakan baik dan buruk, benar salah dengan akalnya. Artinya mereka ini mampu membedakan itu berarti aktif. Kalau cuma tahu bedanya karena kita beritahu, itu bukan berarti dia sudah mampu membedakan. Dengan itulah maka insya Allah ketika anak-anak itu mengetahui hal-hal semacam tersebut, semacam hal-hal yang bermasalah itu, mereka nggak perlu kaget. Satu poin lagi, ketika tadi dakwah kepada anak, ketika anak juga kita suntikkan agar mempengaruhi temannya, ajak temanmu kepada kebaikan, maka anak itu akan lebih sedikit protesnya. Kok aku suruh jilbaban kok temanku tidak protes? Kenapa? Karena berarti tugas dia untuk mengajak temannya jilbaban, gitu ya. Hari ini banyak orang tua repot karena muncul pertanyaan, kok aku nggak dibeliin HP, kok temanku dibeliin? Karena dia belum diberikan landasan kenapa nggak punya HP itu penting buat dia. Akan tetapi penjelasan kita akan mentah kalau anak tidak memiliki dua hal kepada kita. Apa itu? Thiqah wal hormat, percaya dan respect dan bersikap hormat kepada kita. Nah, jika semua ini ada, maka kita akan dapat memahami kenapa ada anak-anak yang nggak percaya diri tapi nggak minder. Kenapa? Karena yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sangat kuat. Itu yang saya tulis pada pembahasan mengenai jenjang-jenjang percaya diri. Dari yang paling rendah, pseudo self confidence, seolah-olah percaya diri padahal cuma percaya deodoran. Anak kalau nggak punya HP kan nanti minder. Itu berarti bukan pede, itu masalahnya nggak hilang, hanya tertutupi oleh HP. Sampai seberapa kuat kita mampu mengikuti perkembangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembicara. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Fadilatin. Kita telah memberikan kajian tentang sembilan iman anak kita. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, masih ada waktu sekitar 22 menit lagi. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa saya persilahkan. Monggo Mas Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, jikalau seorang anak sudah terlanjur, dia sudah misal SMP, terus sejak kecil memang dia tidak didalami untuk memiliki dua
tadi ya, sikoh sama hormat tadi kepada orang tua. Kalau sudah terlanjur begitu, apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua yang berdosa? Ya, ada dua hal karena yang nanya masih muda. Ada dua hal ya. Pertama bagi orang tua dan kedua bagi diri kita sendiri. Bagi orang tua berarti kita perlu ngecek dulu anak itu masih percaya nggak sama kita. Kalau anak sudah nggak percaya, maka orang tua yang perlu menelusuri dulu. Kenapa kok nggak percaya lagi? Mungkin karena orang tua sudah banyak bohongnya, sudah banyak mengingkari janji, sudah sering menunjukkan hal-hal yang buruk gitu ya. Anak yang tidak percaya pasti nggak akan memiliki sikap hormat. Tapi kalau anak itu masih percaya pada orang tua, belum tentu memiliki sikap hormat. Jadi yang perlu dicek itu bukan sikap hormatnya terlebih dahulu, melainkan anak itu masih memiliki kepercayaan enggak. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan adalah orang tua memulai perubahan, mulai perbaikan. Bukan sibuk untuk jaim, menerangkan kamu harus percaya, tidak, melainkan mau jujur. Nah, yang ketiga ini mau jujur untuk mengakui bahwa selama ini melakukan kesalahan dan sekarang sedang memperbaiki diri. Nah, kemudian yang keempat itu nanti memperhatikan apa saja yang kira-kira dapat menjatuhkan, menghilangkan sikap hormatnya anak kepada orang tua. Apakah karena berkaitan dengan tidak adanya kepercayaan tadi, apakah karena anak tidak melihat perhatian, kesungguhan, pengorbanan orang tua kepada anak, ataukah tidak. Kemudian yang kelima, memperhatikan perilaku-perilaku dari diri orang tua yang dapat menjatuhkan, dapat merusak sikap hormat. Bagaimana anak itu akan memiliki sikap hormat kepada orang tua jika orang tua sehari-hari di rumah sibuk menjatuhkan kehormatan orang lain, gitu ya. Sibuk melakukan hal-hal yang memang sepatutnya anak kehilangan sikap hormat. Nah, adapun pada diri anak yang perlu diperhatikan ialah seperti apapun orang tuanya, urusan kita pada saat kita berbuat kebajikan kepada kedua orang tua itu urusan agama, bukan urusan bagaimana orang tua kita. Dan dalam hal ini ada panduan sederhana dalam agama kita, yakni orang tua kepada kita itu menyuruhkan kebaikan atau tidak. Kalau yang disuruhkan itu bukan kebaikan, karena sekarang ini ada orang tua yang lucu, didik ya orang genah, dia didiknya nggak baik, sikapnya nggak baik, tapi dikit-dikit menggunakan ancaman kepada anaknya. Kalau nggak nurut, kalau nggak melakukan, saya nggak ridho. Nah, ridho orang tua tergantung ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau nggak mau melakukan ini, saya menyumpahi nggak akan saya ridhoi. Nah, betul ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada orang tua. Syarat dan ketentuan berlaku, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Karena dalam urusan-urusan perintah yang bertentangan dengan syariat, agama ini sendiri yang menyampaikan fala tuti'huma, dan maka janganlah kamu mentaati keduanya. Nah, artinya tidak mentaati orang tua dalam urusan yang rusak, dalam urusan yang buruk, itu tidak menjadikan Allah tidak ridho. Bahkan ini yang harus dilakukan agar Allah ridho, ya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi kita tetap berusaha bergaul, berinteraksi, menunjukkan perlakuan yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau misalnya bapak orang genah, ibu yang genah, ya berarti ketaatan itu pada sing genah tadi. Adapun bapaknya kok ya nuju-nuju rada waras, dia lagi genah, itu ya dalam urusan itu ditaati. Artinya ditaati dalam urusan yang baik. Tapi kunci pokoknya ialah kewajiban kita kepada orang tua bukan taat, melainkan berbuat kebajikan. Konsekuensinya, jika perintah orang tua itu merupakan perintah yang baik atau minimal tidak bertentangan dengan agama, mbok aku mau melaku liburan ning Ancol. Nah, ning Ancol ya ada maksiat enggak? Kalau enggak ada maksiat berarti kan mubah. Maka
tindakan mubah ini bisa berubah menjadi tindakan yang bernilai pahala besar ning Ancol tapi ganjarannya gede. Main-main ke Ancol tapi pahalanya besar disebabkan niatnya untuk birrul walidain, untuk nyenengke wong tua. Nah, itu ketika tidak ada maksiat di dalamnya. Nek tahun baru iki sok-sok ya ning aja meneh ning Ancol ning nggon sing biasane sepi wae ana maksiate ya. Goyang koplo dan lain-lain. Nah, maka itu menyebabkan gugur ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya bagi peserta yang lain yang ingin bertanya, monggo Bapak, mic-nya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada masalah-masalah yang kadang-kadang di luar kemampuan kita, Ustaz. Kalau mungkin pengalaman saya selama 30 tahun mendidik secara formal, itu bisa kita lakukan karena dengan suatu instruksi. Tapi kalau sudah di rumah, kadang-kadang kita juga tidak bisa melakukan hal yang sama. Kemudian saya berpikir, apakah ada unsur gen di dalam kelakuan anak, misalnya orang tuanya dulu begini, kemudian apakah itu ada diikuti dengan anaknya juga akan begitu? Karena juga orang Padang juga bilang air hujan tidak akan air hujan itu tidak akan jauh perginya dari tempatnya gitu. Itu jadi bagaimanapun juga kita mengubah cara kemudian begitu karena kita dulu begitu akhirnya terpukul kembali gitu Ustaz. Dan itu kalau bisa dipahami maksud saya, apakah kalau saya dulu mungkin berkelakuan agak kurang baik, walaupun dulu 2 tahun yang lalu anak saya berbalik, tapi ternyata kelakuannya hampir mirip-mirip gitu. Apakah itu ada gennya ke sana gitu? Kalau kesehatan mungkin ada, tapi kalau kelakuan gitu. Terima kasih. Ya, ada yang namanya psikogenetik. Psikogenetik itu sebenarnya bukan langsung dia diturunkan secara genetik, bukan gen, melainkan bahwa kita menyampaikan, kita membahas dan bicarakan, ngobrol sama konco lawas, teman, sehingga itu mungkin tidak kita sadari dan itu terekam oleh anak, tertangkap, atau ketika anak ketemu dengan teman kita dulu, bapakmu dhisik ki anu dan lain-lain. Artinya ada proses penularan, ada proses penyampaian yang mungkin tidak kita tangkap. Nah, tadi ada ungkapan ya, air hujan tidak akan jauh, jatuhnya nggak akan jauh-jauh ya. Sekarang ini kita lihat faktanya, hujannya di atas. Aceh Tamiang sampai sekarang masih rusak, itu kan jauh sekali ya. Artinya hujan itu jauh sekali akan sampai ke laut ya. Nah, maka kita perlu perhatikan perkataan dari Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala, wa annaha ma wasyaha illa talqinul dhalal wa tarwijul batil. Hubungannya apa ini? Saya sebelum saya lanjutkan, saya nukil hadis yang lain. Anak-anak kita itu lahir dari manapun, siapapun orang tuanya, walaupun dulunya nyusul misalnya ranggenah itu misalnya, tetap mereka ini lahir dalam keadaan di atas kebaikan. Al khairu adah. Adah memang maknanya kebiasaan, tetapi dalam hadis kita tidak boleh memaknai begitu saja. Kita perlu memperhatikan syarahnya. Dalam Asyar As-Sindi ditunjukkan bahwa al khairu adah maknanya setiap orang itu lahir pasti tetap pasti di atas kebaikan, mencintai kebaikan, condong kepada kebaikan. Wa syarru lajajah, dan keburukan itu lajajah. Lajajah itu apa? Keterjejaan manusia dari syaitan, keterjejaan manusia dari hawa nafsu. Nah, dalam kaitan dengan yang kedua, keterjejaan manusia dari hawa nafsu, itulah boleh jadi terjadi proses di mana kita memang nggak mengajarkan hal buruk tadi, tapi hal-hal yang mengantarkan ke sana itu ada. Nyuwun sewu. Tadi misalnya ketika saya berangkat, tadi mau tertunda sejenak. Kenapa? Karena menurut istri saya nggak serasi antara sarung dengan baju gitu. Terserah apa ya, nanti yang tampil tuh bajunya itu ya. Nah,
Ini menimbulkan kepekaan. Sebaliknya kita jumpai ada orang-orang dari beberapa negara Afrika itu kalau umroh misalnya, masya Allah, warnanya itu cenderung kontrasnya bukan main, ijo pupus karo oranye kae. Wah, itu kan warna-warna yang membahagiakan mereka. Bagi kita mungkin norak banget, tetapi inilah proses. Begitu pula ketika kita menyampaikan sesuatu, wow, wegah aku rono. Nah, hal-hal ini yang spontan-spontan itu mungkin tidak kita sadari. Karena itulah di antara hal-hal yang saya ingatkan kepada para orang tua, hendaklah kita berusaha karena saya sendiri tidak dapat memastikan diri saya sudah memenuhi. Berusaha apa itu? Pembicaraan kita senantiasa berada dalam kondisi al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali wal makarim itu apa? Yang kita bahas urusan-urusan yang luhur dan urusan-urusan yang mulia, urusan-urusan berkenaan dengan bagaimana kita terdorong untuk nyah-nyah, untuk dermawan. Contoh, kita datang walimah. Walimahnya itu yang bikin walimah, yang bikin resepsi orang yang sangat kaya. Ternyata sampai sana, masya Allah, sederhana sekali. Nah, itu nggak jadi masalah. Tapi menjadi masalah ketika kita pulang, wah, tiwas oleh persiapan ya, jebule ame ngono tok rasumbut karo sugiye. Nah, atau sebaliknya, kita datang walimah, orang masya Allah hidangannya sangat mewah. Nah, kita juga punya pilihan. Yang kita bahas itu al-ma'ali atau yang kita bahas itu cuma urusan panganan itu. Wah, masya Allah, orang itu kalau sudah tersentuh agama, remanan, betul-betul leh mulyake syiar untuk walimah kita tenanan. Nah, atau kita apa namanya? Yang kita sampaikan, wah, bejawak dhewe mangkate awal. Wah, aku yo sing kuwi mau jarang ngono ya, mau metu panganane. Nah, artinya kita bahas itu akhirnya terjatuh kepada apa yang disebut sebagai saf-saf. Saf-saf itu adalah urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Nah, ini pada satu sisi ya. Di sisi lain, hal penting yang perlu kita perhatikan ialah bagi kita bagaimana sedapat mungkin dalam diri anak itu bertindak dengan tepat. Sedapat mungkin karena kita ini memang memiliki keterbatasan. Nah, ada orang tua, dan orang tua itu lebih baik dari kita semuanya. Nabi Nuh, anaknya yang baleloi, ya. Nah, dalam hal ini apa yang membedakan? Kenapa ada orang tua ketika anaknya balelo, orang tuanya ikut menanggung dosanya? Manakala kita mendidik anak-anak kita tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak ada iktikat untuk mendidik sesuai dengan tuntunan. Nah, karena itu aspek iktikat ini kita ingin sekali di anak kita sesuai dengan tuntunan, itu penting. Walaupun mungkin tingkat kesesuaiannya masih sangat rendah, tapi kita berusaha sehingga ini nanti akan menjadi hujah, menjadi sebab Allah Ta'ala nanti memberikan pertolongan kepada kita. Ya nggak berharap ya. Bahkan andai kata anaknya ono sing balelo, ono sing geleleng, ono sing ora genah ya. Nah, ini hal pokoknya. Jadi sama-sama anaknya bermasalah, ada orang tua yang ikut bermasalah sehingga tidak jadi masuk surga, tapi ada juga orang tua yang tidak terkena masalah. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur itu kapanpun kita menyadari ada hal-hal kurang tepat, itulah saatnya kita mengingatkan. Tapi dari pembahasan tadi, mari kembali kepada apa yang saya tadi bacakan dari Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala. Karena di bagian akhir dari hadis tadi, wa syarrul lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan agama pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan dia dengan pemahaman yang matang mengenai agama. Konsekuensinya kita perlu menggali dan memahamkan. Nah, kapanpun itu anak, walaupun anak sudah dewasa. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak kita itu mesti baik, walaupun kita punya masa lalu yang nggak baik. Andaikan yang bisa punya anak baik itu mesti orang yang baik-baik saja, maka tentulah tidak akan terjadi, tidak akan lahir Abdullah bin Salul ya. Abdullah bin Salul kan gembongnya munafik, tapi anaknya mukmin, orang beriman. Dan masih banyak lagi lain-lainnya, orang tuanya orang genai pol, tapi anaknya masya Allah menjadi figur kebaikan. Nah, Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala tadi mengatakan wa annaha ma ghasyaha illa talqinul dhalal
kok iso toh dadi menjadi sesat. Di sini ada menarik. Menyesatkan itu menggunakan talqin. Talqin itu komunikasi yang intensif yang diulang. Ya, bukan cuma komunikasi yang sifatnya sekilas ya. Itu talqin. Wa tarwijul batil. Tapi kalau mengajak kepada kebatilan, hal-hal sing ra gena, tapi nggak sampai pada urusan kesesatan, itu cukup tarwij. Tarwij itu apa? Ngompori, ngajak provokasi. Nah sekarang ini pintu provokasi ngompori itu sangat lebar. Melalui ini anak bisa talqin tiap hari, talqin setiap hari. Pertanyaannya yang mentalqin siapa? Nah lalu bagaimana kalau sudah terlanjur bermasalah, sudah terlanjur menyimpang, baik dia menjadi rada sesat atau dia itu menjadi menyimpang, menyenangi hal-hal sing batil. Apalagi kalau kita dulu alumninya Bapak Mundisi yang menulis. Nah, maka apa yang kita alami itu dapat menjadi pintu masuk untuk berbincang dengan anak, untuk mengembalikan wa annallaha ba'atsa nabiyyina li islahil fitrah. Dalam kasus ini yang dikatakan Ibnu Ashur, sesungguhnya Allah mengutus para nabi untuk memperbaiki keadaan manusia agar kembali kepada fitrah. Berhubung sekarang nabi sudah tidak ada diutus lagi, maka tugas kita lah untuk mengajak anak kita agar kembali kepada al-fitrah. Karena itulah memahami al-fitrah itu harus benar. Karena sekarang ini banyak orang mengatakan fitrah, tapi yang dimaksud justru bakat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari peserta online, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika anak terlanjur kecewa dengan orang tua karena ayah kerja jauh, jarang memberi kabar, dan ibu melampiaskan kekecewaan pada suaminya dengan marah-marah terhadap anaknya? Iya. Nah, kalau ini perlu memahami masalahnya secara lebih detail ya, secara lebih rinci, gitu ya. Karena tadi melampiaskan, bentuknya melampiaskan gimana, sehingga nanti perlu pembenahan, perlu perbaikan. Mohon maaf, sama-sama kasusnya suaminya kerja di tempat yang jauh, tetapi yang dilakukan oleh istrinya bisa sangat berbeda. Yang kedua, sama-sama tempat yang jauh, sama-sama pulangnya misalnya 3 bulan sekali, atau ada yang kerja di field, di tambang itu 4 bulan di field, 1 bulan di rumah. Tetapi kenapa ada ibu atau ada istri yang melampiaskan kekesalannya pada pada suami kepada anaknya, sementara yang lain tidak? Sangat terkait dengan bagaimana dia memandang anaknya, bagaimana dia merasa terganggu. Dalam beberapa kasus ada yang namanya technoference. Technoference itu apa? Ibu yang kehilangan atau berkurang kemampuan menjadi ibu disebabkan ibunya justru yang kecanduan sama medsos, sama HP. Di antara yang pernah saya tangani itu ada yang sampai bahkan minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya dianggap sebagai pengganggu pada saat sedang asik Snapchatan. Saya nggak tahu Snapchat kayak apa ya. Nah, normalnya ibu-ibu itu ketika cerai anaknya diminta biar dia asuh. Dan atas pertimbangan kemaslahatan dan memang agama juga menunjukkan demikian, anak itu memang diserahkan hak asuhnya kepada ibunya. Tapi ibu wegah rumangsa terbebani sehingga akhirnya diasuh oleh buliknya ya, oleh buliknya. Nah ini ya la haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang akhirnya mengembalikan pada suami. Kenapa? Dia ingin merdeka. Ini gejala-gejala akhir zaman ini ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi dari berbagai konstelasi tadi, dari berbagai kemungkinan, saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Ini perlu penggalian. Karena kasusnya bermirip-miripan, ternyata penanganannya, advisnya, nasihatnya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sisa waktu untuk satu penanya lagi nih. Oh, monggo, Ibu. Bismillah, izin bertanya Ustaz,
bagaimana sebaiknya memberikan contoh real pada anak-anak. Apakah seumpamanya ini loh temanmu yang ini tuh seperti ini, terus yang ini seperti ini. Nah, yang baik yang seperti apa bisa dipilihkan gitu, atau kita memberikan contoh, membayangkan, umpamanya ada si A ini seperti ini, terus si B. Nah, apakah anak itu lebih memahami dengan bayangan atau real yang dia kenal, atau dia tahu kejadiannya seperti apa, terus caranya menangani seperti apa gitu. Terima kasih. Kuwi lho kancamu hebat tenan. Padine anak. Wow, ibu ora ngerti wae adek iki nek pas dolanan kae yo rada ngayelke. Nah, artinya kita perlu menghadirkan sosok yang betul-betul sempurna sebagai model. Itu yang jauh lebih berharga. Karena itulah maka menghadirkan figur-figur yang jelas terbukti kehebatannya. Dia mungkin sekarang prestasinya bagus, semester depan, nah itu lain lagi. Kemudian ini tadi kan bagaimana menghadirkan model. Tapi landasannya apa? Maksud saya begini, kenapa ada anak dengan mudah dia membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, bukan dalam rangka menunjukkan kehebatan, tapi untuk betul-betul menilai objektif. Sementara ada anak ketika dibilang turutlah temanmu itu sudah tersinggung. Ini sangat terkait dengan suasana yang dibangun di dalam rumah kita. Kita perlu berusaha menjadikan rumah kita sebagai al-bi'ah as-sholihah. Bi'ah sholihah itu adalah lingkungan yang baik dan membaikkan. Nah, bi'ah sholihah itu bi'ah secara umumnya, belum berbicara bi'ah sholihah. Bi'ah itu anasirnya ada 4. Pertama namanya makan, yang maknanya tempat. Kedua namanya insan, yang maknanya manusia. Ketiga afkar, yang maknanya pemikiran. Keempat adah, yang namanya kebiasaan. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Jadi insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia enggak? Indikator sederhana berfungsi sebagai manusia ialah hidupnya at-tafa'ul, interaksi. Jika interaksi antar manusia ada di dalamnya, ibu dengan anak, ibu dengan bapaknya, bapak dengan anak, antar saudara dan lain-lain, ini interaksinya baik dan kuat, bukan cuma baik, bukan cuma kuat. Ada interaksinya kuat tapi untuk hal yang buruk, teplekan bareng ya, nggoda cewek bareng, itu ya interaksinya kuat ning ora apik. Kalau interaksi itu baik dan kuat, walaupun orang tuanya mungkin nggak kenal teori motivasi, maka itu diantara faedahnya ialah anak memiliki at-tafa'ul, optimisme. Karena itulah kita tidak heran kenapa ada orang-orang kampung desa-desa kae ketok ya buta huruf ning anak-anak ya do optimis kabeh iki. Nah, ini berarti patut diduga at-tafa'ul, interaksi antar anggota keluarga di situ baik dan kuat. Kemudian yang kedua, insan fil makan ini juga perlu hidup hiwar. Hiwarnya apa? Bincang-bincang, dialog, ngobrol. Nah, hari ini banyak sekali rumah tangga yang walaupun ketemu setiap hari tapi nggak pernah ngobrol. Yang ada hanya soal wal jawab, hanya tanya jawab. Ada PR nggak? Tapi nggak ngobrol. Ngobrolnya justru lewat WA. Nah, hal-hal yang ora penting. Nah, ngobrol itu juga penting untuk menghindarkan dari SAF. SAF ini bukan Sir Alex Ferguson ya. SAF itu adalah akal yang pasif. Jadi musuh kita itu dua. Pertama SAF-SAF. SAF-SAF itu sangat banyak hadis mengenai SAF-SAF. Awalnya bisa innallaha jawad yuhibbul jud atau yuhibbul jawada dan lain-lain. Tapi ujungnya adalah wayakrahu saf-safaha, dan Allah membenci saf-saf. Urusan receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, hanya bermain kesan. Nah, biar punya gambaran, saf-saf itu tindakannya, musaf-saf orangnya. Musaf-saf itu siapa? Pertama adalah orang yang berpura-pura hebat. Ya, yang pernah saya contohkan, nyarter mobil ini ora dosa kalau memang fungsional. Saya perlu mudik misalnya ke Jawa Timur, anakku gede-gede nganggo Avanza ya sing nelongso ora mung Avanza tok ya. Nah, sing numpak barang, awake gede-gede uang 10. Nah, nyarter mobil yang besar, high-ace misalnya, golek sing nyaman, itu bukan saf-saf, karena memang kebutuhan real, kebutuhan konkret, kebutuhan yang nyata. Nah,
Tapi ada orang sewa mobil bagus itu hanya agar dianggap sugih, padahal janjane ming nyewa tok dudu nggone dhewe gitu ya. Nah, itu berarti musafsaf. Ada orang, ya pulpen itu yang murah-murah, tapi ada orang nganggo pulpen larang ini mahal sekali, tapi di dalam pulpen yang murah-murah. Kalau ada orang yang tampilkan pulpen mahal, tapi kalau nggak ada orang pakai pulpen murah, itu musafsaf. Jadi kalau kita paham gitu itu jadi deleng orang-orang itu malah mesake janjane. Tidak mengecam tapi mesake. Itu berarti orang-orang yang berbakat menderita batinnya. Sehingga patutlah mereka sering-sering healing. Rumah yang baik itu rumah yang anggota keluarganya tidak pernah keluar rumah untuk healing. Karena tempat healing itu ya rumah. Jalan-jalan itu hanya untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan meluaskan wawasan, mengambil pelajaran. Gitu ya. Itu keluar rumah, safar, bukan healing. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sumbernya di rumah, maskanus soleh, rumah yang soleh. Nah, sekali lagi. Jadi hiwar. Nah, kemudian musafsaf yang kedua adalah orang yang mengerjakan suatu salah-salah, itu musafsaf. Kemudian yang ketiga, musafsaf itu adalah orang yang sibuk dengan urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, yang kalau dia kerjakan nggak memberi manfaat apapun. Dia hafal baju kesukaannya Krisdayanti itu apa, ukuran sepatunya apa sekarang. Wah, aku bujuk tekoki bagaimana pendapat tentang aura kasih. Sopo kuwi? Aura kasih ki sopo no? Ning jabar kuwi kok ya maca ning HP ya aura kasih. Arep tak deleng wah. Kaya dudu bojoku lah. Nah, ini saya tuh gumun kok ya sempat-sempatnya gitu ya. Anaknya udah mesti dipikir aura kasih ya. Padahal aura kasih sendiri mungkin sekokean pikiran. Nah, ini contoh saf-saf, musafsaf orangnya memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Gitu. Kalau berpikir sendiri bagus. Sekarang ini banyak orang jarang berpikir tapi rumoso kokean mikir, overthinking. Nah, kemudian mengerjakan sesuatu tadi saya sebutkan ya, asal-asalan. Nah, itu musafsaf. Ada makna lain tapi saya masih terlupa satu lagi. Nah, kalau nanti saya sebutkan lagi. Nah, hiwar, ngobrol itu merupakan pendekatan yang paling baik kata para ulama. Agak berbeda sedikit masih menyambung ya. At-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsalu turuqil iqna huwa al-hiwar. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mempersuasi, mempengaruhi jiwa, bukan cuma nyuruh, bukan cuma menunjukkan, tetapi mempengaruhi jiwa. Wa aqsaru turuqil iqna huwa al-hiwar, dan jalan pintas untuk mempengaruhi, mempersuasi itu adalah dengan ngobrol. Orang nganggo pulsa. Nah, kemudian yang ketiga, ngobrol itu haruslah menjadi sarana untuk menjadikan anak mikir, afkar. Jadi kalau anak itu hanya disuruh mengerjakan suatu setiap hari, mengerjakan, ning ra mikir, dia akan mudah gogrok. Nah, mikir itu menjadikan kalau hiwar hidup, sering mikir, sering saling memberikan tanggapan, maka anak bisa mengoreksi orang tua, mengingatkan orang tua juga lapang diingatkan oleh anaknya, sehingga suasana tasoha indal khata, mengoreksi ketika ada yang salah, kemudian tadzakur indal ghaflah, mengingatkan ketika ada yang sedang lalai, itu bisa hidup di rumah. Tapi poin pentingnya adalah anak di situ bukan cuma tahu, bukan cuma paham mana yang baik, mana yang buruk, melainkan mikir. Hari ini banyak muslimin yang takut dengan kata mikir. Bahkan ini afkar ini berarti dia memang perlu berpikir. Nah, perlu berpikir. Jadi sangat berbeda. Cuma tahu mengingat dengan berpikir. Senantiasa mikir ke hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang keempat barulah adah. Artinya kebiasaan itu bukan cuma dibiasakan tok. Kalau pembiasaan tanpa ada mikirnya, kemungkinannya ada dua. Yakni pertama, jadi takwinul adah, membentukkan kebiasaan. Pertama itu sifatnya tilqaiyan, otomatis akan seperti itu. Yang kedua, muqtad dan hanya terbiasa. Nah, maka agar anak itu mikir, kira-kira kalau kita itu pingin surga, pingin contoh spek yang baik, kita pingin niru yang terbaik atau yang asal-asalan? Yang terbaik. Koncone kuwi urung mesti matematika bijine 9. Tetapi lain-lainnya, nah
Karena itu kita hadirkan model-model yang sudah teruji. Nah, saya alhamdulillah merasa bersyukur sekali. Ketika kecil saya banyak dijejeli dengan biografi tokoh-tokoh itu, sehingga ketika diolok nggak heran. Kenapa? Orang-orang hebat itu semuanya mesti punya pengalaman diolok-olok, dimusuhi dan lain-lain, sehingga nek ra dimusuhi itu berarti durung hebat. Nah, ini pula yang saya sampaikan pada anak saya. Nah, ketika kita terbiasa untuk membahas itu, maka kita dapat melakukan melihat orang lain sebagai pembanding sesaat. Suatu ketika rapotan. Nah, bincang-bincanglah. Waktu yang bincang-bincang awalnya bukan saya secara langsung. Ranking anak saya turun, tapi ada temannya yang naik. Maka pertanyaannya, rankingmu turun itu karena prestasimu turun atau karena prestasi temanmu yang naik? Bedanya apa? Kalau prestasi temannya yang naik berarti dia ini nggak turun, tapi temannya lebih hebat. Dan yang menarik adalah ternyata yang prestasinya naik itu bukan yang dulunya rankingnya bagus, melainkan yang dulu sangat di bawah. Nah, lalu cerita, soalnya temanku itu belakangan ini kalau belajar lebih sungguh-sungguh, jadi anak bisa memahami gitu. Hari ini justru banyak orang yang mengatakan jangan bandingkan. Bandingkan itu kalau saya nggak masalah, justru bisa bagus. Bagaimana kita bisa fastabiqul khairat kalau nggak ada pesaingnya, gitu ya? Itu imajinasi namanya. Fastabiqul khairat itu ya ada pesaingnya, berlomba-lomba para awake dhewe, gitu ya. Nah, anak mengatakan, sehingga akhirnya dari sana dapat disimpulkan bahwa peringkat anak saya turun saat itu karena dua hal. Temennya yang awalnya itu nggak pernah diperhitungkan, ternyata sinau ini jadi sangat sungguh-sungguh, kemudian jadi lebih sering tanya pada guru, kalau tidak paham tidak segan-segan tanya pada yang lain. Kemudian pada saat yang sama anak saya dalam urusan yang ini prestasinya menurun karena lebih sibuk dengan yang lain. Jadi berarti kombinasi dari dua-duanya. Ya, prestasinya sendiri secara objektif menurun dan anak tidak merasa anak bisa jujur mengatakan ini kan berarti bisa untuk evaluasi gitu. Dan kemudian memang temannya naik dua-duanya. Tapi coba kalau anak itu nggak terbiasa untuk menilai diri sendiri, oh aku juga bisa, kemarin aku cuma karena ini aja. Artinya anak terbiasa ngeles. Itu sebabnya kita perlu membiasakan anak itu untuk melihat secara objektif, dan ketika membandingkan bukan dalam rangka memojokkan jopo dolangan kancamu kae. Nah, jadi kita memetakan masalahnya. Kalau memetakan masalahnya, maka insya Allah anak juga akan lebih mau menerima dengan lapang dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab.